Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Khani akhwati muslimin muslimat, salihun salihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada sore hari ini. Kembali kita dipertemukan oleh Allah masih di bulan Ramadan dan di sepertiga yang terakhir. Ramadan itu sering kita dengar, sebagaimana juga yang sering kita bahas dan disebut banyak sekali oleh penulis kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali, Ramadan sebagai syahrul hasad, bulan memanen pahala. Setelah sebelumnya ditanam pada bulan Rajab, dirawat pada bulan Sya'ban, kemudian di bulan Ramadan adalah disebut dengan syahrul hasad, bulan untuk memanen pahala. Waktu panen itu juga tidak selamanya, bukan dalam satu tahun itu kemudian orang bisa memanen terus menerus, akan tetapi syahrul hasad yang dimaksud bulan Ramadan juga dibatasi oleh beberapa hari saja. Ayyaman ma'dudat, ya. Bilangan hari yang terhitung, apakah 29 hari ataukah 30 hari, atau gelondongannya ada 1 bulan untuk memanen yang itu betul-betul bisa dibilang panen raya. Hanya saja hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana perilaku orang ketika memanen itu berbeda-beda. Ada orang yang begitu datang musim panen, dia kelihatan bersemangat di awal, tapi kemudian dia segera malas untuk melanjutkan panennya. Dan ada bahkan orang yang ketika di awal tuh kelihatan semangat, tapi di puncak panen raya ternyata dia malah tidak hadir, dia tidak tampak. Maka di forum ini saya mengingatkan kepada hadirin semuanya, kita ini masih di bulan Ramadan, jangan bersegera untuk seperti pengen berpindah dari Ramadan, gigi pengen segera selesai Ramadan. Karena di antara bukti cinta itu adalah ketika datang, sebelum datangnya merindukannya, kemudian ketika bertemu itu memberikan, mencurahkan penuh perhatian. Sehingga itu di antara hikmah kenapa Ramadan tidak selamanya, tapi hanya waktu yang singkat, ayyam ma'dudah, hanya 1 bulan saja, supaya ketika seseorang itu bertemu dengannya itu bisa fokus, tetap terus memberikan, mencurahkan perhatiannya selama 1 bulan lamanya, ya, tetap setia. Dan bahkan ketika hendak berpisah itu lebih lagi fokusnya dia menyertai, tidak meninggalkan di hari-hari perpisahan. Makanya kalau kita mengetahui ada hikmahnya kenapa Allah senantiasa meletakkan segala sesuatu itu puncaknya itu di akhirnya, ya. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung bagaimana penghujungnya, bagaimana akhirnya, bagaimana penutupnya, ya. Bahkan seandainya seseorang itu dia teledor dalam penyambutan, tapi ketika dia di akhir-akhir perpisahan dia itu baik, dia optimal, maka dia dihukumi sebagai baik perlakuannya. Sampai ketika seseorang mungkin di awal kehidupannya, bahkan di awal baliknya, atau bahkan sampai di
pertengahan umurnya dia melakukan keburukan, tapi ketika di akhirnya dia bertaubat, dia memperbaiki diri, maka innamal a'mal bil khawatim. Sing kanggo sing mburi, ya. Sing wis ya wis. Nah, akhirnya ini yang paling menjadi prioritas. Akhir itu adalah menjadi penentu. Innamal a'mal bil khawatim. Makanya seandainya seseorang taruhlah sudah umur 60 tahun baru sadar misalnya, baru bertaubat, tapi kalau dia menghabiskan sisa umurnya untuk kebaikan, maka dihukumi sebagai orang baik. Saya mungkin perlu sampaikan lagi, saya ingatkan tentang bagaimana dialog Fudail bin Iyad terhadap seseorang yang dia telah berumur 60 tahun. Ketika ditanya dia, "Kam min umrik, berapa umur Anda?" "Sittina sanah, umur saya 60 tahun. Berarti selama 60 tahun Anda sudah berjalan mendekat menuju Allah untuk bertemu kepada Allah. Karena sudah 60 tahun lamanya berjalan, berarti perjalanan akan segera sampai." Orang tadi kaget dan mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Nah, kalau kita lihat mungkin kita ingatkan bahwa Ramadan kita sudah 20 hari terlewat dan nyaris 21 hari terlewat. Makanya seharusnya kita juga ada merasa makdek gitu ya. Ternyata sudah 21 hari ya. Artinya apa? Perpisahan itu sudah dekat. Nah, sementara kemudian kita lihat target-target kemarin itu ketika sebelum Ramadan ya, kita merencanakan berbagai macam target. Itu pungkasannya piye ya. Intu-intuane piye. Sekarang kita lihat dengan apa yang menjadi target kita. Target kita berapa juz sekarang, atau berapa kali khatam sekarang, sudah khatam atau belum? Mestinya dilihat lagi, mumpung masih ada waktu. Ya, mungkin kita targetkan dari qiyamul lail seperti apa, dari amal soleh seperti apa, dan kemudian kita lihat perjalanan dari hari pertama sampai sekarang hari ke-21. Apakah seperti yang ditargetkan, ya, atau lebih baik, atau masih jauh dari apa yang ditargetkan? Itu untuk evaluasi. Bagaimana ketika seorang sudah berjalan selama 60 tahun, ya, orang yang diajak bicara Fudail tadi kemudian kaget, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Maka beliau bertanya, tahukah Anda apa makna dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya. Dia sampaikan makna yang dia pahami, maka ditambahi oleh Fudail bin Iyad. Artinya bahwa kalau kita menyadari kita ini milik Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Ya, kalau kita kembali kepada Allah, berarti kita akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat. Kalau kita mau mempertanggungjawabkan, artinya kita akan ditanya oleh Allah, maka selayaknya kita menyiapkan jawabannya. Ya, kita akan ditanya oleh Allah selama dari utamanya dari usia balik, ya, saat amal itu dicatat kebaikannya, keburukan juga dicatat, sampai waktu sekarang ini apa yang sudah dikerjakan. Jadi umur itu nanti kelak akan ditanya oleh Allah. Begitupun ketika kita diberi oleh Allah kesempatan untuk menjalankan bertemu dengan bulan Ramadan, ya, itu juga akan ditanya, ya, apa yang kamu kerjakan di bulan Ramadan, amal ketaatan apa yang sudah kamu kerjakan, semua juga akan ditanya. Nah, ketika kita menyadari ternyata masih banyak kurangnya, ya, ternyata mak peletis dibanding dengan apa yang sudah menjadi targetnya misalnya. Nah, maka kemudian kan ada pertanyaan berikutnya, ya, famadza hilah, lantas bagaimana konsepnya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengejar ketertinggalan. Orang yang sudah terlanjur umur 60 tahun sementara sebelumnya itu dia teledor, ya. Sebelumnya dia melakukan hal-hal yang di luar apa yang seharusnya dikerjakan, ya. Di luar konsep lah, ya. Harusnya hidup itu untuk apa? Nah, maka apa strateginya? Ketika ditanya seperti itu, Fudail mengatakan, tuhsinu ma baqiya, yaghfirullahu laka ma madha wa ma baqiya. Kamu perbaiki sisanya, ya.
kamu perbaiki sisa umur yang masih ada, niscaya Allah akan memaafkan yang telah lalu dan yang akan datang. Maka dalam konteks Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, dan semoga Allah berikan kita umur panjang sampai selesai Ramadan, kita masih bersama dengan Ramadan, pun juga kita bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya lagi. Karena sekali lagi, satu momen Ramadan, satu bulan itu adalah kesempatan emas untuk berpacu untuk mengejar keutamaan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini kita belajar kenapa bahwa di akhir-akhir itu selalu Allah berikan istimewa. Bulan misalnya satu malam ya, satu malam, kalau malam itu dibagi menjadi 3, maka Allah letakkan yang paling utama itu juga yang paling akhir ya. Sebagaimana umur manusia itu penentunya innamal a'mal bil khawatim ya, penentunya adalah akhirnya. Maka malam kalau dibagi menjadi 3, ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam yang ketiga ya. Dan sebenarnya pembagian seperti ini bagus ya, karena tentu ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya kenapa ada pembagian sebagaimana disebutnya dalam hadis qudsi yang nanti akan saya sampaikan. Imam Syafi'i termasuk orang yang menggunakan pembagian malam ini, sehingga malam itu masing-masing bagiannya diberikan haknya ya. Beliau memberikan atau membagi malamnya menjadi 3 bagian. Satu bagian yang pertama beliau pergunakan untuk belajar, beliau gunakan untuk nulis, beliau gunakan untuk murojaah, beliau gunakan untuk membahas fikih ya, beliau gunakan untuk memikirkan suatu masalah fikih ya. Intinya belajar. Sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang kedua beliau gunakan untuk tidur, karena itu diantara hak badan. Malam juga digunakan untuk tidur ya. Nah, sepertiga malam yang terakhir beliau gunakan untuk sholat ya. Jadi pembagian itu untuk menunaikan hak masing-masing, bahwa dalam satu malam itu ada hak-haknya yang selayaknya kita gunakan, tidak hanya untuk tidur ya, tidak hanya untuk tidur. Nah, di waktu malam, kalau malam dibagi menjadi 3 bagian, maka sepertiga malam terakhir itu Allah letakkan disitulah yang paling inti, yang paling istimewa, yang menjadi penentu seseorang itu dianggap sukses menjalani malam atau tidak ya. Itu juga di sepertiga malam yang terakhir. Sampai Allah istimewakan dengan turunnya Allah di waktu malam, dan di sepertiga malam terakhir ada memberikan kesempatan khusus bagi hamba-hambanya. Yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin hina yabqa thulutsuh. Allah tabaraka wa ta'ala turun di setiap malam ke langit dunia, fi samai dunia. Hina yabqa thulutsuh, sampai ketika malam tinggal sepertiganya, artinya ini adalah sepertiga malam yang terakhir. Maka Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa utiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfirullah. Barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang minta kepadaku akan aku beri. Siapa yang mohon ampunan kepadaku akan aku ampuni. Ini Allah letakkan di sepertiga malam yang terakhir ya. Di sepertiga malam yang terakhir ya. Maka di sepertiga malam yang terakhir ini, kalau kita memilih untuk melek di malam hari, pilihlah sepertiga malam terakhir ini ya. Jangan kemudian tidurnya di ngelayap ya, begadang, kemudian jam berapa? Jam 3:30 atau jam 3 malah mulai tidur ya. Jadi di akhir-akhir yang seharusnya itu puncak keistimewaan, justru dia dalam keadaan tidur ya. Nah, ini kalau kita mau milih begadang ya, seandainya kita hanya mengambil sepertiganya ya untuk begadang, maka pilihlah sepertiga yang terakhir ya. Kalau memang kita mau menghidupkan 2/3-nya, bisa tadi sepertiganya untuk belajar, sepertiga untuk tidur, kemudian sepertiganya
untuk munajat ibadah, sholat dan sebagainya, ya. Ataupun kalaupun kita bisa hanya mengambil sebagian kecil darinya, tapi yang kita ambil adalah bagian paling belakang, ya. Karena di sini ada sisi keistimewaannya, ya. Betapa tidak Allah istimewakan memberikan kesempatan kepada hambanya, man yad'uni fa'astajibalah wa man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruni fa'ughfirullah. Ini sudah mencakup segala yang dibutuhkan seorang hamba, ya. Dunia dan akhiratnya itu tercakup dalam 3 hal ini. Doa apa saja, ya, minta apa saja, kemudian yang diperlukan seorang hamba adalah ampunan. Bukan apa targetnya, bukan itu saja. Kalau man yad'uni sama wa man yas'aluni kan apa yang dia kehendaki, apa yang ingin dia dapatkan, ya. Tapi kebutuhan seorang hamba bukan hanya itu, tapi juga kebutuhan untuk diampuni oleh Allah, ya. Karena dosa-dosanya memang banyak, setiap hari memproduksi pahala, setiap waktu, ya, tanpa sadar atau juga kadang dengan sadar, entah kecil entah besar, entah sendirian atau di tengah keramaian, itu sebenarnya banyak dosa yang dikerjakan. Maka kita butuh pengampunan dari Allah. 3 hal ini mencakup segala hal yang dibutuhkan seorang hamba, dan Allah sediakan di waktu paling istimewa, yakni di waktu paling akhir, ya, di waktu paling akhir. Saya sering berikan gambaran, ya, bagaimana seandainya ini sesuatu yang wujudnya tampak mata, ya, lembaran merah misalnya, rong tumbuk atau telung tumbuk, ya, berarti, ya. Telung tumbuk berarti berapa? Ya, 30 juta misalnya. Kira-kira gimana? Dijanjiin malam segitu itu. Bentuknya kayak gitu, ya. Enggak usah segitu. Misalnya ada tim dari salah satu stasiun televisi, ya, menjanjikan jam 2 malam datang. Nanti mau bikin konten rezeki nomplok, ya. Panjenengan mau dapat 10 juta dibelanjakan di jam tersebut, diterima di jam 2 malam, ya. Maka bisa dibayangkan kira-kira jam 2 malam sudah bangun belum? Ya. Malah nggak tidur, ya, menunggu waktu jam 2 malam. Karena begitu yakinnya dan begitu berharapnya. Nah, Allah tidak hanya menjanjikan itu, dan Ia menjanjikan Allah, ya. Di sepertiga malam terakhir itu bahkan Allah janjikan, siapa berdoa aku kabulkan, siapa minta aku beri, yang minta ampunan aku ampuni, ya. Kenapa kita semacam kurang yakin dan seakan menganggap ini biasa saja, ya. Padahal itu adalah waktu yang istimewa. Nah, ini diantara waktu-waktu yang istimewa itu Allah letakkan di akhirnya, umur juga di akhirnya, kemudian sebagaimana juga waktu malam itu juga di akhirnya. Maka Allah letakkan sesuatu yang paling istimewa di bulan Ramadan pun. Kalau Ramadan dibagi menjadi 3, maka sepertiga yang terakhir itu menjadi sepertiga yang paling istimewa, ya, dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Kalau ini panen, ya, ini puncak panen rayanya, ya, di puncak-puncaknya. Nah, maka mengherankan sekali orang yang ketika baru awal-awal kayak semangat, tapi ternyata pas di puncak rayanya justru malah dia menghilang, ya. Nah, kalau kita juga perhatikan, bahkan di perlombaan-perlombaan, ya, sifatnya duniawi pun itu penentunya di akhir-akhir. Dan kita di bulan Ramadan itu juga sedang berlomba sesungguhnya, ya. Kita di bulan Ramadan sekali lagi sedang berlomba. Kisah mimpinya Thalhah lagi-lagi itu menggambarkan sangat jelas sekali bagaimana sifat perlombaan dan betapa satu momen Ramadan ternyata menjadi penentu, ya. Bagaimana seseorang bisa melejit bahkan unggul jauh dibandingkan temannya ketika mendapati satu momen Ramadan dan dia optimal di dalam mengisinya, ya. Makanya ada satu ungkapan yang sangat terkenal dari Ibnu Al-Jauzi. Beliau mengatakan innal khayla idza syarafat nihayatal matmar. Sesungguhnya kuda pacu, kalau dia sudah mendekati garis finishnya, badalat usara juhdiha, maka dia akan mengerahkan kemampuan paling tingginya. Jadi kemampuan yang paling penuh, ya,
kecepatan penuh, tenaga yang paling optimal dia akan kerahkan ketika sudah mendekati garis finishnya. Untuk apa? Litafuza bisibab, agar bisa memenangkan perlombaan. Ya. Ini kuda pacu. Maka kemudian beliau mengatakan, fala takunul khail aftanu minka. Jangan sampai kuda lebih cerdas daripada kamu. Ya. Jangan sampai kuda lebih cerdas daripada kamu. Kuda itu tahu karakternya itu, ya. Kalau memang itu dia itu ngerti, kalau itu suatu perlombaan itu ngerti, gitu ya. Kalau udah kuda-kuda terlatih itu, ya, kapan dia harus kenceng, ya, itu dia ngerti, ya. Apalagi kalau sudah hafal trek ini, trek pacu, ya. Apa yang dia trek pacu, maka dia akan lari kenceng. Ya, semakin dia mendekat ke finish, maka dia akan semakin kenceng. Dia akan kerahkan semua tenaganya. Apa yang dia punya, dia akan kerahkan, ya. Maka beliau juga lanjutkan dengan kalimat yang bagus, fa innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung bagaimana akhirnya, ya. Fa innaka idzam lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada'. Ya, maka sesungguhnya Anda seumpama pun dalam penyambutan Ramadan, ketika mengawali Ramadan itu belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa optimal di dalam mengisi awal-awal Ramadan, la'allaka tusnul wada'. Tapi Anda masih bisa mengoptimalkan di waktu perpisahannya, ya. Nah, makanya sebelum lagi orang-orang sudah mulai berpikir Idul Fitri, ya, bersenang-senang, pengen makan dengan bebas seperti hari-hari biasanya, ya. Di 10 hari yang terakhir Allah berikan sajian-sajian yang lebih istimewa. Di antaranya dengan adanya Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar juga diletakkan di akhir-akhir, di 10 hari yang terakhir, ya. Di 10 hari yang terakhir, ya. Yang kita tahu Lailatul Qadar itu keutamaannya, ya, khairum min alfi syahr. Khairum min alfi syahr. Dia lebih istimewa, lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Ya. 2 rakaat yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar, ya, itu sama dengan atau nilainya seperti 2 rakaat yang dikerjakan selama 1000 bulan. Ya. Nah, ini kalau misalkan 2 rakaat saja, ya, apalagi secara umum kita mungkin bisa menggunakan, mengoptimalkan malam Lailatul Qadar itu dengan amal-amal yang utama, ya. Tapi paling tidak, karena juga Allah inginkan kita itu optimal terus di setiap malamnya, maka dibuatlah atau ditetapkan bahwa Lailatul Qadar itu diberitahukan tanda-tandanya saja dan tidak disampaikan fix tanggal berapanya, supaya apa? Kita terus melakukan persiapan-persiapan, ya. Apa yang disebut dengan taharrul Lailatul Qadar, ya, ini berjaga-jaga, jangan-jangan inilah Lailatul Qadar, sehingga terus kita berjaga-jaga di 10 hari, ya, yang terakhir, lebih giat daripada waktu-waktu sebelumnya, ya. Sehingga saran yang bagus, misalnya di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan kita menjalankan sholat tarawih, iya, selesai, dan kita tetap berupaya bagaimana, ya, masih mengisinya lagi di waktu malam untuk sholat, ya, untuk sholat yang dikerjakan di Lailatul Qadar itu selain punya fadilah 1000 bulan, dia juga menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang sholat bertepatan dengan Lailatul Qadar, jadi ini sholat kemudian bertepatan dengan Lailatul Qadar, bukan namanya sholat Lailatul Qadar. Bisa dipahami, ya? Jadi seakan ada perlakuan khusus, ya, memberikan nama sholat Lailatul Qadar, ya, ada cara-caranya dan sebagainya. Maka intinya ketika seseorang mengerjakan sholat
bertepatan itu adalah Lailatul Qadar, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah. Ya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah, kemudian pahalanya itu berlipat seperti lebih baik bahkan dari 1000 bulan. Ya. Maka harus diperhatikan dua sisi ini ya. Kadang-kadang orang perhatiannya dia mendapatkan apa? Mendapat keutamaan 1000 bulan. Iya, tapi apalah itu artinya kalau dosa-dosa kita yang telah lalu masih bejibun banyaknya. Ya. Maka dua sisi ini juga harus kita perhatikan. Alangkah kita ini butuh untuk apa? Mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah SWT. Sampai kalau misalnya selesai Ramadan kok belum mendapat pengampunan, maka dia dalam bahaya besar. Dia berada dalam bahaya besar. Ya. Karena jangan-jangan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah ketika beliau mengatakan atani Jibril. Jibril telah mendatangiku. Suatu kali Jibril telah datang kepadaku, faqala, kemudian mengatakan, ya Muhammad, man adraka syahra Ramadan famata falam yughfar lahu. Ya. Wahai Muhammad, barang siapa yang berkesempatan dia berjumpa dengan bulan Ramadan, berlalulah itu kemudian Ramadan, ya. Lalu ketika dia mati, falam yughfar lahu, dia belum mendapatkan ampunan dari Allah, fa'udkhilan nar, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Wa ab'adahullah, jadi di neraka, masukkan ke neraka itu Allah jauhkan, artinya apa? Makin dalam ke neraka. Ya. Lalu Jibril ini yang menakutkan, faqala qul amin ya Muhammad, katakan amin ya Muhammad, faqultu amin, aku katakan amin. Ya. Ini dapat doanya Jibril untuk masuk neraka. Ya. Makanya kita dalam mengejar suatu fadilah-fadilah, kita juga jangan lupakan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Ya. Jangan lupakan untuk bagaimana kita berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Ya. Jangan sampai kita membangun satu sisi tapi ternyata kita juga sedang merusak sisi yang lain, merobohkan sisi yang lainnya. Ya. Selalu kita ketika ingin mendapat keutamaan, maka pengampunan jangan kita lewatkan, permohonan ampunan. Makanya kalau kita mendapati ada indikasi kuat malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, atau ini kita anggap di setiap 10 hari yang terakhir, 10 hari malam terakhir, kita berbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah, karena ini sesungguhnya juga untuk kita, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita memohon pemaafan kepada Allah SWT, ya. Kita mohon maaf supaya diberikan permaafan. Ya, bahkan bukan sekedar maghfirah tapi apa? Afuwun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Al-'afw itu beda dengan maghfirah. Pengampunan itu beda dengan diampuni, beda dengan dimaafkan. Ya. Diampuni itu beda dengan dimaafkan. Diampuni itu maknanya seseorang dia dianggap statusnya bersalah, cuman diampuni, tidak dihukum. Itu namanya diampuni. Ya. Dan seorang dia memang dihukumi bersalah, cuman dia tidak dihukum. Kenapa? Diampuni. Tapi kalau dimaafkan, itu dihapus seakan dia tidak pernah melakukan satu kesalahan. Ya. Makanya dimaafkan tuh lebih apa? Lebih istilahnya sesuatu yang kita cari lebih lagi, bukan sekedar diampuni tapi dimaafkan. Ya. Dimaafkan itu sudah tidak dihitung lagi. Ya. Maka semoga disadari kalau Syawal pada saling memaafkan itu, ya, harus juga tahu konsekuensinya. Ya. Kalau katanya sudah saling memaafkan, nanti kalau ada kesalahan lagi nggak boleh dihitung lagi. Ya. Katanya sudah saling memaafkan, tapi ketika ada kesalahan dibuat lagi, apa katanya? Wis tak hitung ini sampai 10 loh ya. Ya. Jadi sing sangane tiba-tiba hilang. Ya. Berarti belum dimaafkan. Karena kalau Anda memaafkan itu sudah dianggap tidak ada apa-apa. Ya. Tapi nek utang ya tetap disaur ya. Ya. Utang tetap disaur. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini momen yang harusnya
kita tambah optimal karena di waktu-waktu akhir ya, itu adalah penentu. Ramadan itu kita dikatakan sukses atau tidak sukses itu ya di akhir-akhir Ramadan. Ya. Kita masih punya peluang, masih punya kesempatan. Ayo kita kejar target apa yang sudah kita canangkan. Ya. Kemarin yang mencanangkan 1 kali khatam misalnya, ya ini dilihat apakah sudah selesai juz 21. Ya. Kalau belum, ya ini belum kita tetapkan untuk waktu karantina, tapi yang belum ya semestinya langsung sadar diri, langsung aja karantina. Ya. Kayak nek dicek ternyata terindikasi corona itu loh ya. Itu ora kok dadak piye-piye kapan-kapan, saiki langsung isolasi. Ya. Ada yang belum target ini, ada yang belum selesai juz 21. Ora usah kapan-kapan langsung ya. Ya. Nanti selebihnya kelengkapan dan lain-lain itu bisa diantar sama keluarganya. Ya. Yo bayangin nek corona ngono ka lho. Terindikasi ngono ra kok ora entuk aturane, konsepe ra entuk atur. Sik tak mulih sik tak cepat-cepat sik, tak pamitan sik, tak ngomong ora entuk. Ya. Selak nular ya. Ya. Itu antum kalau ini ternyata belum target, nek ora di karantina selak nular liyane. Ya. Maka perlu segera diisolasi ya. Di karantina. Kalau ada yang belum selesai juz 21. Ya. Walaupun program belum kita tetapkan untuk karantina Qur'annya, ya langsung saja sadar diri, ya. Usahakan langsung masih ada waktu. Ingat juga apa yang dikatakan Ibnu Al-Jauzi di dalam kesempatan yang lain. Beliau mengatakan barang siapa seorang muslim yang di bulan Ramadan dia tidak khatam Al-Qur'an, maka di bulan yang lainnya dia tidak akan bisa khatam Al-Qur'an illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Beliau tidak menutup kemungkinan, tetapi beliau menggunakan bahasa itu sebagai apa? Semacam pengingat yang kayak karo ngincim itu loh. Ya. Ngati-ngati nek sampeyan nganti Ramadan kok ora khatam. Ya. Ramadan begitu dimudahkan oleh Allah, kesempatan dimudahkan, ya. Jadi amal diadakan, kemudian dimudahkan juga menjangkaunya, pahala dilipat gandakan, kok nganti raisa tidak menggerakkan seseorang untuk bisa khatam Al-Qur'an, maka apalagi di bulan-bulan yang lain. Ya. Di bulan lain lebih banyak penghalangnya. Ngene kok raisa khatam kok pernah di bulan-bulan yang lainnya. Dan saya ingatkan ya, apalagi yang belum pernah khatam dalam hidupnya ya, walaupun 1 kali belum pernah khatam, padahal dia sudah bisa membaca Al-Quran ya. Maka apa yang saya ingatkan, jangan sampai nanti ada di antara ayat Al-Quran menjadi musuh kita. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Dan Al-Quran itu adalah pembela bagi kamu, tapi dia juga bisa menjadi musuhmu. Hujjatun laka aw alaika. Jangan sampai ada di antara ayat Al-Qur'an yang menjadi musuh kita. Apa menjadi musuh itu? Yakni tidak ada perhatian, ya. Menjadikannya sebagai sesuatu yang mahjura, ditinggalkan. Tidak membacanya. Ada ayat yang tidak dibaca selama hidupnya. Jangan sampai nanti jadi musuh, ya. Kenapa aku belum pernah kamu baca? Al-Baqarah ayat sekian sudah, ya. Qul sudah dibaca, ya. Al-Baqarah 1 sampai 5 dibaca. Surat-surat pendek dibaca. Di tengah-tengah nyelempit, ada di juz 15, ada di juz 17, ada mungkin di juz 26, ada yang belum pernah dibaca. Ya. Jangan sampai nantinya itu memusuhi kita. Kenapa aku belum pernah kamu baca? Ya. Orang kalau belum pernah khatam Al-Quran, pasti ada ayat yang belum dibaca. Tidak mungkin orang membaca acak kemudian komplit 30 juz, tidak mungkin. Ya. Maka pastikan semua ayat sudah kita baca. Ya. Setidaknya dari pengamalan kita terhadap Al-Quran sudah kita tunaikan, yakni untuk membaca Al-Quranul Karim sebelum yang lain baca. Ya. Kalau baca aja enggak, bagaimana kita
akan mengikutinya, baca aja enggak. Ya. Maka ketika menjelaskan siapa orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, Allah berfirman, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, wa man a'rada an dzikri, berpaling dari peringatanku, peringatan Allah adalah Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya penghidupan yang sempit. Sempit di dunia, sempit di alam kubur, sempit di akhirat. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuru yaumal qiyamati yama, kami akan kumpulkan ia dalam keadaan buta. Karena berpaling dari Al-Qur'an ya di dunia, maka lahir kembali nanti di akhirat. Sering saya sampaikan, di dunia ini kita nrimo ing pandum nampa jatah, fisik kita seperti ini, ketampanan kita seperti ini, kecantikannya seperti itu, ya. Kita nampa jatah fisik kita sekarang ini. Tapi kelak lahir kedua ini sudah sesuai dengan pesanan di dunia. Ya. Termasuk ini, ya. Orang yang ketika di dunia berpaling dari Al-Qur'an, maka dia sudah memesan bagaimana keadaan nanti dia lahir kembali di akhirat. Wa nasyuru yaumal qiyamati ya'ma, akan lahir dalam keadaan buta. Ya. Akan lahir dalam keadaan buta, maka dia akan protes, ya. Rabbi lima hasyartani ya'ma, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dulu bisa melihat. Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah, dulu telah datang ayat-ayat kami kepadamu, kamu melupakannya, kamu tidak memperhatikannya. Apa makna berpaling? Makna melupakannya itu, maknanya itu tidak membacanya, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, tidak mengajarkannya, ya. Atau bahkan mendengarkannya pun tidak, ya. Di i'rad, berpaling, melingos, ada ayat dibacakan melingos, ya. Maka pastikan level dari pengamalan Al-Qur'an itu hendaknya kita semua tunaikan. Dari yang pertama, menyimak Al-Qur'an, ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun. Ya. Kita belakangan ini wallahu alam jarang-jarang nyimak gitu ya. Jarang-jarang semaan. Padahal nyimak ini bagian dari pengamalan Al-Qur'an, pengamalan terhadap Al-Qur'an. Ya. Dan ini adalah cara untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Dan banyak sisi untungnya. Kalau kita adakan acara tasmi', ya. Ya sekali sebenarnya penting bagi kita untuk tasmi' ya. Satu juz mendengarkan saja. Ya alhamdulillah kita melakukan, di antaranya kita ketika melakukan di bulan Ramadan dengan tarawih satu juz, itu kita bisa menyimak satu juz full. Ya. Ya itu juga bagus kita adakan di luar sholat. Ya, apa faedah dari tasmi'? Ya, tasmi' itu satu, mengundang rahmat. Kedua, itu kita nanti bisa juga membetulkan bacaan kita, yang kalau yang membaca ini memang bacaannya udah benar, ya. Atau mungkin nanti kalau salah kita bisa membetulkan, itu juga bisa membantu dia menguatkan hafalannya, ya, masing-masing kita juga. Nah, itu diantara faedah dari kita menyimak. Dan menyimak itu juga butuh kesabaran, ya. Menyimak itu juga butuh kesabaran yang gak kalah kebutuhannya, kesabaran untuk menyimak daripada orang yang membaca. Kalau orang yang membaca insya Allah nggak ngantuk, ya. Yang baca apalagi disimak itu insya Allah nggak ngantuk, ya. Macone banter loh, ya. Nek macone dewe pemenah di batin. Nah, itu jenenge ora macane batin, ya. Maca kok lidahnya nggak gerak, baca Quran tapi lidahnya, bibirnya gerak, itu namanya bukan baca, tapi batin, ya. Jadi batin Al-Quran, ya. Nah, makanya nek guru itu batin ngono rasa sinau tahsin, Mas, ya. Rasa sinau tahsin, ya. Enggak usah belajar makharijul huruf. Ya. Namanya makharijul huruf itu kan suara yang keluar.
Nek nak batin ora ono makros ya. Ndak ada istilah makros wong batin ya. Nah, makanya baca Quran tetap ya ada suara yang keluar, bahwa maksud dari sir dalam membaca Al-Qur'an tetap ya, tapi setidaknya dia sendiri bisa mendengarkan. Nah, penting itu tasmi' ya. Mungkin tempo-tempo kita perlu juga mengawali untuk tasmi' ya. Ya, walaupun kita sebelumnya sudah diawali dengan tilawah. Tapi kan dorang nyemak gitu loh. Ya. Ya, nyemak tapi nyemak ngrungokne tok ya. Simak laisa al-istima' ya. Nah, maksudnya itu di ayat apa? Ya alhamdulillah tadi sudah hafal semua ya. In anzalna fi surat Al-Qadr insyaallah sudah hafal semua. Tapi kadang yang dibacakan kita belum hafal, enggak bisa nyimak. Nah, perlu kita belajar melatih diri juga untuk bersabar untuk menyimak. Ya. Dengan mendengarkan, kemudian setiap hurufnya antum perhatikan, satu juz itu luar biasa. Ya, luar biasa, butuh kesabaran tinggi. Ya. Bahkan kesabarannya lebih daripada yang membaca. Kalau yang baca enggak ngantuk, yang mendengarkan itu ngerti ini Pak liut ya. Itu yang baca sudah halaman berikutnya dia masih di halaman itu, terus hulai ya, hilang ya. Tapi ya ini Ramadan Masya Allah ya. Itu waktu-waktu dimana kita bisa optimal istitoah itu ya ketika Ramadan. Besok ngibadah nanti kesel itu ya Ramadan ya. Poso nganti luwe, alhamdulillah ya. Setidaknya kita bisa mempraktekkan istitoah di dalam amal itu kayak kalau Ramadan. Ya. Jadi kalau ada yang posonya belum sampai lapar itu malah ya kurang kurang menikmati ya. Belum istitoah itu ya. Nah, jadi kalau orang sampai lapar itu ya berarti ya istitoah itu. Ya. Haus sampai benar-benar haus ya. Baca Al-Qur'an sampai saking keselnya nanti ngantuk ya. Orang maca Quran langsung ngantuk loh ya. Masalahnya wah iki aku maca Quran sak ngantuke ya. Padahal lagi buka langsung ngantuk, salaman langsung ngantuk ya. Malah nek rasa turu ya. Baca Quran itu bagus, tapi niatnya bukan bendang ngantuk itu loh. Nek rasa turu, ben iso turu piye ya. Kayak biasane ya. Jadi kalau orang nggak bisa tidur maca buku ya. Kenapa? Begitu baca langsung ngantuk gitu loh ya. Jadi kayak ini untuk pengantar tidur, baca untuk pengantar tidur. Ya. Kalau dulu para ulama itu kalau mereka itu ngantuk kemudian baca, hilang ngantuk gitu loh. Ya. Nah, itu karena apa? Kecintaannya mereka, antusias mereka untuk mengerti apa yang dia baca. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi ini pesan yang saya sampaikan juga untuk saya sendiri juga untuk antum semuanya di ini waktu-waktu terakhir di bulan Ramadan ini yang masih tersisa sekira 9 atau bahkan mungkin ada yang 8 hari ya. Intinya 10 hari terakhir ini yang sudah berlalu 1 hari 1 malam nyaris itu kita pergunakan dengan baik, harus lebih baik daripada hari-hari kemarin ya. Kesadaran akan ini sebagai sebuah perlombaan, sebagaimana Qatadah rahimahullah, beliau itu kalau di sebelum Ramadan biasa khatam 7 hari sekali. Kalau masuk di bulan Ramadan 3 hari khatam. Kalau masuk di 10 hari terakhir 1 hari khatam sekali ya. Artinya semakin kesini semakin semakin meningkat ya. Perhatiannya semakin fokus. Kenapa? Tanda cintanya maka akan memberikan perhatian lebih fokus lagi di hari-hari perpisahan. Bukan malah kayak selak nundung ae ndang lunga gitu ya. Itu berarti enggak cinta ya. Jadi kayak ada rasa-rasa gondeli ya, sehingga dia betul-betul optimalkan kualitas dari pertemuan. Di 10 hari terakhir juga seperti itu, layaknya kita kejar ketertinggalan kita. Memang 10 hari terakhir itu perpekan dalam segala hal. Kabeh perpegan ya. Sing do bakulan ya perpegan ya. Sing
merantau perpegan juga nang dalan ya perpegan ya. Jalan juga penuh padat orang mau mudik ya. Kemudian juga untuk pahala juga perpegan ini ya. Maka kita di perpegan yang mana? Kita di puncak yang mana itu? Puncak kemacetan atau puncak perniagaan atau di puncak panen amal kebaikan? Itu adalah pilihan kita, dan selainnya kita memilih bagaimana kita optimalkan waktu yang tinggal sedikit ini untuk fokus dengan amal dan ibadah maupun munajat kepada Allah SWT. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya nanti bisa dibaca di majalah Risalah Hati, karena narasinya insya Allah lebih urut ya daripada ketika berbicara. Kalau tulis itu narasinya lebih urut ya, sehingga nanti bisa didalami lagi, dan beberapa yang belum saya sampaikan juga ada di sini. Insya Allah setiap bulan ini, karena santri Rebunan, saya upayakan dan diusahakan setiap bulannya mendapatkan Risalah Hati ya. Kalau antum yang bertemu istilahnya namanya santri ya, dan pembimbingnya ngisi di rubrik ini, bikin majalah ini, antum tidak punya, apalagi yang lainnya itu ya. Jadi upayakan antum tetap menyimak terus majalah Risalah Hati, dan jangan lupa juga nanti supaya agennya agak tombok terus ya. Jangan lupa tetap ini untuk majalah Risalah Hati, Rebu sore, Rebu pagi itu kita jatah 100 eksemplar. Nanti misalkan nggak habis ya, bagaimana itu dijadikan sarana dakwah dan sebagainya. Maka upayakan untuk ini dibayar full. Nanti adapun sisanya itu misalkan ada sisa majalah, bisa digunakan untuk sarana dakwah ya. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.